Alhamdulillah, kita masuk ke bab judulnya Ajaibul Qulub. Ajaib udah jadi bahasa Indonesia ajib. Ajib, ajib itu maksudnya apa? Keren gitu ya. Ajaibul qalb, keajiban kalbu, kehebatan kalbu, keunikan kalbu. Jadi jika diterjemahkan yang paling pas adalah keunikan kalbu, unik. Ini terjemahannya ya. Kenapa bab ini harus dibahas? Karena inti dari beragama itu sebenarnya ada di kolbu. Maka Imam Al-Ghazali yang diringkas kitabnya oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Hafiz, kemudian diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Qudamah, yang menjadi kitab yang kita baca malam ini. Apa kata beliau? Ashrama fil insani qalbu. Dari badan dan jiwa kita, maka mana yang paling kuat, paling berharga sebagai aset? Yang aset itu tidak hanya bernilai di sini, tapi tembus sampai ke akhirat sana. Itu adalah aset qalbu. Aset qalbu. Jadi belum mengatakan ashraf, yang paling mulia, yang paling berharga dari manusia itu qalbunya. Namun orang senangnya debat, nggak suka mencari inti permasalahan. Maka muncul sekarang aliran-aliran dalam kedokteran dan zikir, kolbu itu di mana? Jadi ketika kedokteran dan zikir digabung, maka muncul dua mazhab. Mazhab itu di barat semua. Lalu tiba-tiba diadopsi oleh kawan-kawan saya yang buat pelatihan zikir dan nyalah-nyalahin guru-guru tuanya yang mengatakan bahwa kolbu itu berkaitan dengan jantung. Kolbu itu berkaitan dengan jantung, tapi bukan di jantung. Kata mereka apa? Nah, ini aliran pertama. Kolbu itu di sini. Kolbu itu ya. Itu sebenarnya nggak ada persoalan. Mau kolbu di sini, mau di sini. Kalau pernah belajar akidah Ahlus Sunnah dan kitab-kitab Imam Ahlus Sunnah, yang paling mudah karya Imam Ibnu Qudamah, Ibnul Jauzi, Al-Ghazali. Kolbu itu bukan bertempat di situ, tapi dia punya spot, punya titik yang membuat korelasinya kuat. Kalau orang luaran sana nyebutnya cakra. Cakra ada berapa? Banyak. Ya. Beda kalau dalam Islam disebut dengan titik latifah. Ya. Jadi titik halus. Bukan berarti kolbu di situ. Kenapa? Allah mengatakan roh atau qalbu itu ternyata di kitab Ghazali ada yang disamakan, ada yang dibedakannya. Kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Bukan di kepala, bukan di tangan, bukan di dada, bukan di kaki. Namun ketika orang bertanya, korelasi terkuatnya kemana? Maka Imam Ahmad Sirhindi Al-Mujaddidi, beliau salah satu imam dalam Thariqah Naqsyabandiyah, kemudian menyebutkan ada 7 sab'ah lataif. Dan ternyata digabungin semua. Perdebatan yang sekarang orang debat itu di jantung, di kepala, ternyata udah beres sama beliau. Beliau bilang, oh lebih banyak dari itu. Ada di kolbu, ada di otak. Digabungin semua. Dan itu ternyata bukan untuk dipisah-pisahkan atau dibentur-benturkan. Tapi ternyata mereka punya kerja masing-masing. Yang jantung itu dia berkaitan dengan kolbu dan ada karakternya yang berkaitan dengan itu. Mirip dengan jantung kita, kan beda tugasnya sama paru-paru. Benar nggak? Nah, jadi itu organ-organ, nah sama organ batin itu juga ada. Nah, Bapak Saudara Allah, perdebatan itu nggak penting, maka nggak usah nanya ya, jantung di mana? Itu pertanyaan yang Nabi nggak pernah ajarin. Dan kalaupun ada yang nanya, Nabi nggak jawab. Ya, kolbu di mana? Ya, kalau jantung di mana dijawab. Ada empiriknya jelas. Ya, di bagian kiri di sini. 2 jari di bawah dada bagian kiri. Nah, itu dia miring gitu ya, sampai ke ujung sini. Kalau kita lagi berharap, dia deg-degan. Itu deg-degan di sini. Kalau kita lagi cemas, itu dia yang deg-degan. Lagi senang, jatuh cinta, itu yang deg-degan. Ya. Oke. Apa kata Imam Al-Ghazali yang diringkas oleh imam-imam yang tadi?
Kenapa kolbu itu menjadi spesial? Karena yang punya akses kepada yang maha spesial itu hanyalah kolbu. Bahasa Arabnya, fa'innahu al-alimu billah. Yang kenal Allah itu cuma si kolbu. Kalau otak ini dia nggak kenal Allah. Jantung yang bentuknya seperti buah sanubar itu, dia juga nggak kenal Allah. Yang kenal Allah itu bernama kolbu rohani. Yang dulu semua kita pernah bertemu dengan yang menciptakannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah itu pura-pura nanya sama kita ya. Alastu, bukankah aku Rabbmu? Rabb itu artinya yang ciptain kamu, yang ngatur kamu, yang buat kamu sekarang. Apa jawaban semua roh? Qalu bala syahid. Qalu itu artinya mereka. Berarti semua roh. Jadi Donald Trump ada di situ, Ahok ada di situ, ya, Jokowi ada di situ, Prabowo ada di situ, Habib Rizik ada di situ, semuanya ada di situ, semuanya. Saya ada di situ, antum ada di situ, ada semua di situ, ya. Lalu apa kata mereka? Syahidna, kami betul-betul menyaksikan ya Rabb. Syahidna itu beda dengan ra'ayna atau nazarna. Syahidna itu betul-betul udah ada buktinya. Itu disebut syahidna. Kami betul-betul telah membuktikan bahwa engkau ini Allah. Maka ketika ada ayat di surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti, sampai akhir ayat. Kalimatnya syahidah. Ternyata yang bersaksi itu bukan hanya roh. Yang memulai bersaksi adalah Allah itu sendiri. Syahidallah. Allah bersaksi. Malaikat bersaksi. Lalu orang-orang yang berilmu bersaksi. Yang berilmu itu siapa? Itulah si kolbu. Makanya kemudian dia ditaruh setelah malaikat. Jadi jika antum itu kenal Allah, dia langsung wow. Wow dan setelah malaikat. Itu sebabnya orang-orang yang kenal kalbunya, kenal Allah. Ditulis dalam kitab ini. Man arafa qalbahu, arafallah. Yang kenal kalbunya karena kalbunya dulu pernah ketemu Allah, maka dia akan kenal lagi Allah. Yang sudah bisa mengingat kalbunya, dia akan bisa mengingat Allah. Maka beliau ukur, kita itu sebenarnya sudah ingat Allah atau belum? Diukurnya sudah ingat kalbu atau belum? Gimana cara mengukur yang paling sederhana? Tinggal sholat, takbir, lalu pikiran apa yang paling dominan saat kita sholat? Jika kalbu itu bergantung ingat kepada yang punya kalbu, berarti dia sudah kenal Allah. Tapi kalau masih mikirin A, B, C, D, sholat kok mikir? Sholat itu gak mikir, sholat itu zikir. Coba cek ayatnya. Surat Thaha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi ayat itu diulang dengan pernyataan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh akulah Allah. Jadi Allah mengatakan innani anallah. Jadi sebenarnya menggunakan kata ana itu Allah sendiri. Ana Allah, ya. Ana Allah. Akulah Allah. La ilaha illa ana. Apa arti ilah? Apa bedanya dengan Rabb tadi? Ilah itu artinya banyak sekali. Tergantung itu kita anggap ilah dari kata walah atau dari kata ya apa, macam-macam ya. Akhirnya para ulama menyimpulkan ilah itu berarti ketaatan, kepatuhan. Ilah itu saya patuh sama orang, itu jadi ilah saya. Gitu. Apalagi ilah itu berarti hub, cinta. Ciri-ciri orang yang jatuh cinta, kepikiran mulu. Maka kalau kita sering ingat sesuatu, ngecek sering ingatnya, bawa sholat. Lebih banyak ingat apa setelah takbir sampai assalamualaikum, itulah ilah yang ada di sini. Itu yang kemudian dihilangkan di situ, di ayat itu. La ilaha illa
ana. Tidak ada ilah selain aku. Maksudnya, jangan kamu cinta selain aku. Jangan kamu patuh kepada selainku. Terjemahan Sanskertanya sembah. Sembah itu artinya respect. Apa arti respect? Hormat. Maka kata sembah di kampung saya, sembah kami sampaikan kepada Dato. Itu artinya bukan menyembah. Artinya ta'abbud, ubudiyah. Itu dibedakan. Sembah di situ artinya hormat. Nah, inilah persoalan yang menjebak banyak orang. Akhirnya dia benci kepada sahabatnya. Benci kepada ulama yang menerjemahkan Al-Quran. Kenapa di Quran kata ilah diartikan Tuhan? Oh, itu nggak benar, Tuhan itu pimpinan dewa. Kamus mana gitu? Ya. Akhirnya di Masjid Majestic lantai 4 itu ada tulisan tiada Tuhan selain Allah, ditulis di depan, dicoret sama orang yang sok tahu itu. Lalu dia tulis sendiri pakai spidol jelek banget, ilah. Tiada ilah selain Allah. Kan jadi lucu. Ini memundurkan terjemahan. Jadi bolehkah menerjemah ilah menjadi Tuhan? Ulama kita yang lebih dulu kenal Islam siapa? Ulama itu yang nyoret itu ulama enggak tuh? Ya, dosa besar dia itu. Karena dia sudah memburukkan, merusak pandangan di masjid. Ngaji dong ya. Jangan cuma ke satu ustadz yang mengatakan yang enggak lolos bahasa Indonesia itu ya. Kalau kita nggak kuliah di Indonesia, nggak nyantri di Indonesia, cuma belajar di luar, pulang kursus aja lagi ya. Jangan nyala-nyalain terjemahan yang sudah dibuat ulama. Ulama yang sudah 20 tahun ngaji di Madinah, di Mekah. Namanya Syekh Abdul Rauf Al-Jawi As-Singkili. Ya. Singkil ya. Itu Aceh sono. Itu 20 tahun ngaji di Mekah, Madinah. Gurunya ahli hadis bernama Syekh Ahmad Al-Qushashi dan murid beliau, asisten beliau namanya Al-Qurani. Itu muhaddis kabir. Semua ahli hadis kalau punya silsilah ijazah hadis pasti nyambung sama orang ini, dua imam ini. Ya. Itu Syekh Abdul Rauf nulis kitab terjemahan, ya, Terjumanul Mustafid atau apa namanya ya. Sudah ada yang nulis itu. Ditulis kalimat terjemahan la ilaha itu tiada yang berhak disembah. Kadang tiada Tuhan, ada semua. Rob itu Tuhan, diterjemahin semua. Biasa kok. Lebih lama dia ngaji daripada kalian yang mengharamkan kata Tuhan. Tinggal T-nya gede atau kecil. Belajar dong huruf kapital bahasa Indonesia. Gergetan kita sudah ya. Jadi kita kalau sudah bilang tiada Tuhan selain Allah, langsung dia berangkat pergi. Gak mau lagi ngaji sama kita. Dianggap kita ini penyembah berhala. Betapa jahilnya itu orang. Gak tahu nanya. Baca buku-bukunya. Abdul Rauf As-Singkili abad keberapa? Gak tahu. Baca sendiri deh ya. Sehingga jadi Islam ini bukan barang baru di negeri ini. Terjemahan ilah bukan barang baru di negeri ini. Gitu. Ya. Tapi kalau udah bahas akidah gitu, saya jadi agak sedikit naik suaranya ya. Udah, kita kembali ke kolbu lagi deh. Biar adem. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Wa aktsarun nas jahiluna biqulubihim. Nah, itu kalimatnya. Kebanyakan orang itu tidak kenal kolbunya wa nufusihim, dirinya. Beliau ini ahli hadis, nggak mau menggunakan sebuah kalimat yang masyhur di kalangan ahli zikir, ahli kolbu, ahli sufi, ahli tazkiyatun nufus, terserah antum mau sebut mana, orangnya sama kok ya. Ini persoalan lama lagi tuh ya. Gengsi nyebut tasawuf pakai istilah tazkiyatun nafs, isinya sama. Apa kata mereka? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena beliau sensitif dengan kata-kata itu, siapa yang kenal diri, kenal Rabbnya, beliau ganti. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kalbunya, maka dia kenal Rabbnya. Tapi isinya sama nggak tuh?
Sama. Bedanya beliau nggak bilang hadis karena beliau ahli hadis. Nah, ini PR. Kalau antum ahli hadis, ada orang salah nyebut hadis nggak usah ditahzir. Nggak usah ditahzir. Wasiat bil haq, bis sabr. Nggak langsung ngamuk-ngamuk, ya. Nggak langsung bilang zindik, itu jahil, nggak usah bilang gitu. Langsung bilang mohon maaf, ini hadisnya tidak sahih. Gitu. Selesai itu. Kalau dia nggak terima, baru kita bilang ente baru jahil gitu. Tapi kalau udah kita kasih tahu, kita bilangin baik-baik, pakai cara lo bilanginnya. Orang-orang ahli tasawuf itu, ahli thariqat sufi itu mereka ahli kolbu. Maka sentuh kolbunya. Jangan singgung amalannya. Mazhab fikih dia sudah beda sama kita. Sekali singgung mereka, antum ngomong kolbu aja dia nggak terima. Gitu. Ini yang terjadi pada Ustadz favorit antum semua, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kurang sufi apa? Kurang ahlu sunnah aswaja apa? Tapi karena beliau cuma ngomong khilafah, langsung kawan kita yang satu lagi nggak seneng gitu ya. Itu aja masalahnya. Padahal sama, fikihnya sama, akidahnya sama. Nah, ada beliau-beliau sensitif. Nah, semoga ini selesai semua lah ya. Di kalangan yang memfavoritkan Ustadz, jangan terlalu emosional juga ya, santai aja. Lalu dikatakan oleh beliau, kenapa orang tidak bisa langsung kenal dirinya? Emang di Quran sudah dibilang, sudah dikatakan bahwasannya Allah yahulu bainal mar'i, ya, antara mar'i dengan dirinya. Memang sudah ada kalimatnya, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Antara sisi dia intelektualnya dengan kolbunya memang kadang dipisah. Coba aja cek. Kita udah berusaha untuk khusyuk, nggak bisa khusyuk-khusyuk. Pikirannya jalan kemana-mana. Artinya antum nggak berkuasa menguasai kolbu. Kenapa kolbu nggak bisa kita kuasai dalam sholat? Kok nggak bisa dikontrol itu kepikiran kemana-mana itu? Padahal kalau sholat udah pakai baju koko, udah pakai kopiah, udah pakai gamis bahkan, pakai sarung bahkan. Ternyata khusyuk bukan di situ. Bahkan jenggot pun kita panjangin. Kenapa? Karena jenggot itu tidak menyebab khusyuk. Ya, baju koko tidak pernah menyebabkan khusyuk. Dia itu bab fikih, nutup aurat. Jenggot itu bab performan, az-zinatu wal libas dalam Sahih Bukhari ya. Lalu di mana khusyuk itu? Khusyuk itu di kolbu. Khusyuk itu cuma di kolbu. Ya. Tapi khusyuk itu mainannya adalah pandangan kolbu. Karena khusyuk itu berkaitan dengan pandangan. Ikhwan akhwat fillah, bapak saudara yang melakukan Allah. Gimana caranya mengenal kolbu? Itu nanti. Nah, sekarang kita ketahui diagnosa dulu. Kolbu kita yang mana nih? Kolbu yang terganggu atau bukan? Maka kolbu dibagi 3. Kolbu yang sakit, kolbu yang mati, dan kolbu yang sehat. Insya Allah yang hadir ini kolbunya nggak ada yang mati, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau sakit mungkin ada. Ceknya gitu aja Pak. Kita suka makan, misalnya suka makan sayur asem, suka makan rendang, suka makan soto, sop iga. Tapi sekali ini orang buat, kita kayak mau muntah. Itu salah makanannya apa salah badan kita nggak enak? Kita yang nggak enak. Jangan salahkan makanannya. Ketika sholat nggak enak, bukan karena suara imam nggak enak. Khusyuk itu bukan pada suara yang enak. Kalau suara enak itu kita sebut sholatnya dengan suara merdu, bukan dengan khusyuk, itu beda. Misalnya, imamnya suaranya merdu, terus antum nangis. Kita tanya, nangisnya ingat kampung ya? Contohnya, malam takbiran, nangis nggak? Kenapa? Ingat emak di kampung. Ingat dulu bawa obor di kampung. Ya? Ingat dulu takbiran waktu di kampung. Itu bukan tangis karena Allah. Itu tangis karena kangen pulang kampung. Tapi itu udah kabar gembira. Apa kabar bergembiranya? Kalau udah bisa nangis berarti kolbunya udah lembut.
Cuma kabar nggak gembiranya, Imam Ibnu Mubarak nulis kitab Az-Zuhud, ilmu kolbu. Apa kata beliau? Tangisan itu ada lebih dari 9, kira-kira 9 lah, tis'ah. Semuanya bukan karena Allah kecuali satu, yaitu tangis karena takut kepada Allah, harap kepada rahmat Allah. Takut karena dosa, kemudian disiksa Allah, nangis. Nah, itu dia. Itu yang bisa madamin api neraka. Kita udah sholat, takut tidak diterima oleh Allah. Lalu ada harap Allah terima. Muncul tangisan itu. Maka tangis itu ada dua. Tangis karena sedih, takut, atau tangis karena bahagia. Ketika seorang anak dapat juara, pertama kali dapat juara dia nangis. Itu lagi sedih atau bukan? Orang tua yang sudah jadi orang tua nih ya, yang sudah punya anak tuh udah tua walaupun punya uban ya. Anaknya juara, tiba-tiba kita berlinang-linang air mata ya. Kata teman, matamu kenapa bro? Cowok kok nangis? Ya ternyata kita terharu anak kita dapat juara. Atau hafal surat Amma yatasaalun, atau hafal juz Amma, kita terharu. Ya Allah, aku nggak hafal surat ini, anakku hafal. Itu tangisan apa? Itu tangisan bahagia. Tangisan bahagia. Tapi kalau nonton TV, ada mak-mak, mas-mas, bapak-bapak, rumahnya biasa, parah lah ya, nggak standar, datangi sama tim TV, bedah rumah, dibilangin, ini ada duit bantu untuk bedah rumah, nangis dia. Itu nangis apa tuh? Tapi sebelum itu, dia nangis juga, ditanya, berapa penghasilan sehari Pak, Bu? Dia nangis juga, nangis kenapa? Hidup kayaknya susah banget. Jadi antara nangis sedih sama nangis senang dapat duit, dekat sekali. Dekat sekali. Ikhwan akhwat fillah, saudara makan Allah. Si kolbu itu tidak disifati dengan nangis. Nangis itu efek di badan. Efek di mata. Kolbu itu dia disifati dengan apa? Yang tadi, bahagia atau sedih. Tapi kalau nangis itu di luar. Kenapa kita terhalang untuk mengakses kalbu sehingga kita tidak bisa mengenal yang punya kalbu, yaitu Allah Ta'ala? Jawabannya sederhana. Di sini banyak sekali ya disebutkan perumpamannya. Kita bisa ringkas kembali ke karya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, menukil sebuah hadis dari Nabi SAW, sesungguhnya syaitan laula yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya syaitan itu tidak menutupi kalbu manusia. Kita manusia bukan? Manusia ya? La nazaru ila malakutis sama. Tentu mereka akan tembus pandang melihat alam kerajaan langit. Di langit sana ketika Nabi Mi'raj, di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Langit kedua Nabi Isa dan temannya Nabi Yahya. Terus sampai ke langit ketujuh ketemu Nabi. Benar nggak? Berarti di sana, di langit sana yang gaib itu ada para malaikat, ada para nabi alaihi salatu wassalam. Maka jika antum sudah diberikan kebeningan kalbu, akan dikasih hadiah oleh Allah Ta'ala, bertemu mereka, bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalbu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang sudah bening kalbunya, dia akan tembus melihat ke langit sana, tembus melihat alam lana, sehingga dia memandangku. Ketika dia memandangku, itu benar-benar aku. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Tapi kenapa kita tidur kok nggak lihat Rasulullah? Kok yang terlihat Avanza lagi, ya, Alphard lagi, Pajero lagi, rumah lagi, proyek lagi, ini lagi. Kenapa itu yang muncul? Nggak usah sedih. Kita lagi proses untuk menghilangkan donado itu noda. Noda itu yang terpancar. Itulah yang tampak. Teman-teman semua, Nabi mengatakan, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Orang-orang itu sebenarnya dia tidur. Kita itu tidur. Orang tidur melek atau merem. Jadi nggak bisa lihat kan. Ketika mereka mati,
basirah pandangan matanya baru bangun, baru jaga, baru melek. Makanya Umar mengatakan mutu qabla an tamutu, sebelum kamu benar-benar mati, kamu melek dululah tentang alam akhirat. Itu yang disebut mati sebelum mati. Gimana caranya? Sebelum betul-betul memejam mata dan tidak pernah lagi membukanya, maka kita belajar zikir, zikir memejam mata. Nah, itu ada tekniknya. Ya. Ada caranya dan itu diijazahkan guru kita dari gurunya sambung sampai kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, kepada Abu Hurairah, Salman Al-Farisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bid'ah. Tapi ada orang yang tidak punya pemahaman itu, tapi dia enggak ngerti, dia buat hukum. Oh, enggak boleh zikir pejam mata, mirip sama Buddhis. Dari mana itu ya? Kalau begitu antum yang pakai tasbih mirip Buddhis dong. Ya. Kita pergi haji pakai baju ihram enggak ada jahitnya, mirip apa pendeta biksu enggak? Mirip sekali. Ya, warnanya aja bedanya. Maka Imam Ghazali mengatakan manusia itu punya roh. Rohnya itu satu jenis dengan malaikat. Jadi ini kabar gembiranya. Jadi antum itu punya roh. Rohnya itu makhluk langit. Tapi nyampe di sini kok pesek-pesek gitu ya. Kok ada yang brewok, ada yang enggak gitu ya. Ada yang macam-macam deh. Ada kemajuan perut, ada yang kemajuan pipi, macam-macam. Kenapa beda? Nah, ini tubuh. Ini tubuh mirip kayak hewan. Mirip persis. Kita punya bulu, si monyet punya bulu. Jadi jangan bangga dulu kalau dadanya berbulu ya. Itu saudaranya sama gorila tuh. Ya, jangan bangga dulu kuat ya. Itu kalah sama kerbau. Kalah. Maka ketika kita betul-betul jadi manusia, kita nggak hanya ngurusin tubuh. Antum silakan ikut fitness, tapi jangan dewakan tubuh ini. Ya, sengsara nanti ya. Capek. Yang emang kerjaannya harus butuh wajah gagah, cantik, jangan terlalu memanjakan muka ini. Suatu saat dia akan keriput kok. Ya. Wajah yang cantik itu kan yang kita baca dalam iftitah. Wajah tuh, wajahnya itu wajah apa? Bukan wajah ini. Tapi wajah kolbu. Karena kolbu itu hanya mau menghadap kepada Allah. Lalu sekarang kok ketika sholat, kolbu kita nggak bisa berkiblat kepada Allah. Tubuh udah ke Ka'bah. Mata udah ke tempat sujud. Apalagi kurangnya? Kurang kolbunya, ketutup. Apa yang menutupinya? Pertama, disebut dengan karakter hewan ternak. Apa karakter hewan ternak? Hewan ternak itu ada pada kita. Suka makan, benar nggak? Suka makan, minum, ngoceh, ya itu burung-burung kalau udah kenyang ngoceh aja tuh ya, yang itu ya, bertweet itu ya. Sekarang jadi Twitter. Apalagi mohon maaf, aktivitas seksual itu bagian dari hewani. Maka pembeda kita dengan hewan, makan, minum, tidur, ngomong dimulai dengan basmalah. Jadi minum itu dengan bismillah. Bahkan Nabi mengajarkan orang sudah menikah hubungan spesial pakai bismillah supaya beda dengan al-an'am itu, karakter hewan itu. Nah, siapa yang sudah mulai melakukan itu dia sudah enggak hewani lagi. Antum udah enggak sama lagi sama hewan. Nah, semoga kita mulai dari pagi tadi lebih banyak basmalahnya. Bismillah mau jalan, bismillah mau makan. Jadi beda hewan dengan manusia yang kenal Allah, makan apa? Makannya orang kenal Allah, dia makan karena ingin kuat mengabdi kepada Allah. Supaya kuat nanti berdiri di hadapan Allah. Supaya kuat nanti jalan menafkahi hamba Allah bernama anak istri. Itu. Maka makannya orang yang kenal Allah bukan karena dia ingin memenuhi perutnya. Bukan karena ini enak nih. Enggak. Udah begitu belum? Kita latihan ya sama-sama. Ntar malam yang mau makan, coba ya Allah saya mau makan karena ingin mengabdi kepada Engkau.
Tolong kuatkan satu suap ini untuk menjadi modal untuk ibadah kepada engkau dalam ibadah formal ataupun ibadah sosial. Antum kerja itu kan ibadah juga. Saya bolehkah sholat itu kalau nggak ada orang lihat, terus sholat maghrib saya buat 2, boleh nggak? Kan nggak ada orang lihat. Kalau antum udah buat ibadah itu masuk ke wilayah kerja, kerja itu ibadah loh ya. Kerja itu ibadah. Beranikah saya korupsi waktu? Beranikah saya korupsi duit? Nggak berani. Kenapa? Saya anggap ini ibadah. Langsung dipandang sama Allah, CCTV nggak perlu. Nggak perlu. Coba mulai besok pagi, ketika bangun katakan, ya Allah, aku sekarang mau ibadah sosial. Kerja. Coba rasain nikmatnya hidup. Sehingga kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bersama Allah. Sujudnya orang kerja adalah kepatuhan tidak korupsi. Rukuknya dia adalah menghormati pakem-pakem dari Allah. Ketika ini haram dia nggak ambil. Ini syubhat, tidak jelas dia tidak ambil. Itu sudah rukuk lagi kerja. Maka orang-orang yang sudah rukuk dengan rukuk yang formal, buktikan. Ketika orang beda sama kita masih respect, kita kasih tahu dengan baik. Kita jadi atasan, ada kesalahan di tim kita nggak hardik dia. Kenapa? Kita pribadi yang ruku. Kalau enggak, antum an'am. Ya. Sama, kal an'am, balhum adol. Balhum adol itu apa? Enggak disebutkan di situ. Balhum adol itu disebutkan di Quran, ayat yang lain. Ya. Masih di surat-surat yang berdekatan juga, bahkan di dalam surat itu juga. Maka disebutkan di Quran seperti kamasalil kalb, seperti anjing guguk. Anjing guguk itu sifatnya buas. Ini yang disebut. Jadi dulu saya bertanya panjang lama. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, tapi lebih sesat. Lebih sesat itu apa? Oh, ternyata ada karakter binatang buas. Siapa yang menjelaskan itu? Imam Ghazali. Itu cerdasnya Imam Ghazali. Yang sekarang orang bilang Ghazali sesat. Ghazali itu dia mau memuntahkan filsafat tapi nggak bisa. Antum itu sok tahu tentang Ghazali. Justru Ghazali itu yang mensterilkan falsafah. Kalau nggak ada Ghazali, semua filsafat haram semua hari ini. Teman saya mengharamkan filsafat. Ternyata dia masih belajar salah satu bagian filsafat. Apa itu? Matematika filsafat loh ya. Dia haramkan mantik, tapi dia belajar matematika. Itu namanya mengharamkan apa yang dia makan sendiri. Kan banyak. Banyak sekali ya. Dulu teman-teman saya di kedokteran, kebetulan saya baru pulang dari kedokteran UNAN yang di Padang. Itu mereka banyak soleh-soleh lah ya. Tapi dulu kita punya teman orang kedokteran, dia haramkan filsafat dan mantik. Saya bilang, kamu tahukah sejarah filsafat kedokteran? Gak tahu. Kamu tahukah Ibnu Sina itu siapa? Itu filosof. Kamu tahukah Ibnu Qayyim yang kamu puji-puji setiap hari dengan Syekhul Islam itu siapa? Itu dokter. Dan dia menukil filosof namanya Jailinus. Nah, maka Ghazali ini cerdasnya bisa mengeluarkan teks-teks yang rumit. Jadi siapa itu balhum adol? Ini yang disebut. Jadi ada karakter buas. Karakter binatang buas. Kalau buas itu karakternya apa? Makanannya diambil, dia marah. Ya. Orang yang dia suka dia ambil, dia terkam. Nah, ini. Jadi kalau coba cek ya, kita ini semua punya itu. Setiap hari mungkin naik turun. Coba aja naik motor, naik mobil, naik angkot, naik bus, naik MRT. Karena udah MRT kita sebut aja ya. Akhirnya misalnya kita didahuluin orang, kesenggol orang emosional. Nah, itu udah buas itu. Ya. Pernah lihat ayam rebutan betina, ayam jantan rebutan betina? Pernah lihat? Itu ayam lagi memerankan buasnya. Pernah lihat kucing garong lagi rebutan. Jadi jantan ngeliat betina, rebutan, dia kelahi. Lihat sudah? Sudah lihat? Itu yang disebut buas. Yang disebut buas. Maka teman-teman semua, ini yang membuat kalbu kita tidak bisa langsung mengakses kepada Rabbul Arwah.
kepada yang menciptakan kolbu, ciptakan roh. Ini karakter itu. Makanya Allah mensyariatkan puasa. Puasa itu untuk dua jenis. Apa kata Nabi SAW? Ya, puasa itu apa tadi? Nahan makan ya. Nah, itu puasa untuk nggak jadi hewan ternak. Kita semua bisa, Pak. Kita semua bisa. Biar nggak jadi hewan ternak, cukup puasa dari pagi sampai sore. Tapi ternyata di hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi berkata, "Idza kana saumu yaumu saumi ahadikum." Jika pada hari kamu berpuasa, ada orang qatalahu, ingin ngajak dia tengkar. Apalagi? Au syatamahu, ngajak perang mulut, dihardik, ngajak debat. Apa kata Nabi? Falyaqul inni shaim. Katakan aku shaim. Maka shaim di situ sudah masuk ke puasa dari karakter buas. Puasa dari karakter buas. Udah puasa dari karakter buas belum? Emosional. Sudah belum? Belum? Sudah? Ya? Nah, cek aja sendiri ya. Nah, dalam hal ini maka Imam Ghazali, ya, Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Qudamah yang mengikhtisar kitab ini kemudian mengatakan, inilah yang disebut madakhil iblis. Nah, maka nanti ada karakter ketiga, karakter syaitaniyah. Sukanya apa? Sukanya nipu, sukanya manas-manasin orang, besar mulut tapi penakut aslinya. Nah ini, kalau karakter itu ada pada seseorang, kalau dia jadi politisi, dia jadi politisi syaitani. Dia suka bikin gaduh, jadi provokator. Jadi provokator. Kalau dia ustadz, dia bikin gaduh jamaah. Ada juga ustadz syaitani itu ada, bikin gaduh jamaah. Ya, semoga kita nggak ada itu semua. Nah, maka mesti ini dipuasakan juga. Tapi puasa ini bukan dengan puasa fisik atau puasa emosional tadi. Puasanya cuma satu. Memuasakan pikiran dari banyak pikiran, lalu mengaktifkan kalbu untuk zikir. Mana dalilnya? Dalilnya ada di hadis, ada di Quran ya. Kalau di Quran kan banyak. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kita sudah tahu semua. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kalbu hanya tenang, steril kalau dia nyebut nama Allah. Oke. Di hadis dikatakan, hadisnya Hasan, bahwa kalbu itu ternyata diperebutkan oleh dua makhluk, setan dan malaikat. Jika dia zikir, maka setan tidak bisa masuk. Nah, oleh karena itu, puasanya kalbu adalah dengan banyak zikrullah. Ini bukan zikir lisan. Subhanallah bukan. Subhanallah itu zikir lisan biasa. Ini zikir kalbu. Zikir kalbu hanya menyebut namanya. Zikir otak adalah mengingat kebesarannya. Nah, jangan diadu-adu. Jangan diadu, jangan dipindah-pindah, jangan ditinggalkan salah satunya. Dua-duanya harus dipakai. Maka teman-teman semua sahabat yang melakukan Allah, ketika kita belajar kalbu, kenapa kita tidak bisa mengakses ke kalbu sehingga tidak bisa mengakses kepada Allah? Karakter itu kok masih ada, ya. Nanti di lain waktu, kalau kita sudah sehat lagi, kita akan buat cara mengenal kalbu secara teori dulu. Kalau mau secara praktis, itu pakai zikrullah. Ya, ada prakteknya. Tapi tentu bukan di tempat terbuka seperti ini ya. Hanya kepada orang yang mau. Karena zikir itu mirip kayak sekolah, kurikulum, yang mau ikut. Kalau enggak usah. Ya. Kira-kira itu Bapak Saudara makan Allah. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah. Jika ada kesalahan kita, Allah ampuni. Jika ada noda di kalbu kita, Allah bersihkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.